Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para peserta kajian online Sirah Salafus Saleh yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid Hafizullah. Kita sudah sampai pada kajian ke-13, yaitu mengenai salah seorang tokoh, yaitu Tawus bin Kaisan, lahir 22 Hijriah sampai 105 Hijriah. Kelahiran dan pertumbuhan, pujian ulama, sifat wara, zuhud dan rasa takutnya, ibadahnya, guru dan murid, kata mutiara, dan akhir hayat. Kita masih beliau Syekh Farid Ahmad Farid, doktor, penulis. Kita masih bersama serial biografi tokoh salaf terkemuka yang penuh berkah. Tokoh kita kali ini adalah salah seorang imam para tabi'in yang berasal dari negeri Yaman. Sementara keimanan dan hikmah itu ada pada penduduk Yaman. Ia adalah Tawus bin Kaisan rahimahullah, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebut Tawus burung merak karena dialah Tawas al-Qura, burung meraknya para penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Ketampanannya diserupakan dengan keindahan burung merak. Ia seorang yang zuhud dan wara, sangat tegas terhadap para penguasa yang zalim. Ya, semoga Allah merahmati para imam kita, mempersatukan kita dengan mereka di tempat yang tinggi di surga, bersama para nabi, siddiqun, syuhada, serta orang-orang yang saleh. Sungguh mereka itu adalah sebaik-baik teman. Salawat salam berkah semoga terlimpah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Amin. Kelahiran dan pertumbuhan. Namanya Tawus bin Kaisan al-Yamani al-Himyari, Maula Bahir bin Karisan al-Himyari, yang merupakan keturunan Persia. Abu Hatim bin Hibban dan Abu Bakar bin Manjawih mengatakan ibunya berasal dari Persia, sedangkan ayahnya dari Qasid. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Zakwan, sedangkan Tawus adalah julukannya. Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dia mengatakan disebut Tawus burung merak dikarenakan dia adalah Tawus Qura atau Tawus al-Qura, burung meraknya para penghafal Al-Quran. Tampanannya diserupakan dengan keindahan merak. Itu dalam Tahzibul Kamal 357-358 secara ringkas. Kelahirannya, menurut Az-Zahabi, Tawus lahir pada masa pemerintahan Utsman atau sebelum itu. Di dalam Syiar Alamin Nubala 538. Ciri-cirinya, Jarir bin Hazim menuturkan, aku pernah melihat Tawus mengecat merah jenggotnya dengan daun inai. Fitr bin Khalifah berkata, Tawus biasa mewarnai dengan daun inai. Abdurrahman bin Abu Bakar al-Muli mengatakan, aku melihat Tawus dan saat itu di antara kedua mata ada tanda bekas sujud. Syiar Alamin Nubala 5/44. Pujian ulama. Habib bin Syahid berkata, suatu ketika aku berada di dekat Amr bin Dinar. Kemudian nama Tawus disebut-sebut. Amr bin Dinar kemudian berkata, aku tak pernah melihat seorang pun seperti Tawus. Al-Jarh wa Ta'dil 5 dalam forum biografi nomor 2203.
Utsman bin Sa'id berkata, aku bertanya ke Yahya bin Ma'in, Taus atau Sa'id bin Jubair yang lebih kau sukai? Yahya lalu menjawab, keduanya. Sama-sama orang thiqah. Yahya tidak memilih di antara keduanya. Al-Jarh wa Ta'dil, buku 5 dalam kurung biografi nomor 2203. Atta bin Abu Rabah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sungguh aku hampir yakin bahwa Taus termasuk penghuni surga. Syiar Alamin Nubala 5/39. Ibnu Syihab berkata, andaikan kamu melihat Taus, tentu kamu tahu bahwa ia tak pernah berdusta. Syiar Alamin Nubala 5/43. Taus termasuk penduduk Yaman yang ahli ibadah, salah satu fuqaha dan termasuk pemuka tabi'in. Demikian Ibnu Hibban menegaskan. Al-Thiqat 4391. Ibnu Uyainah berkata, aku pernah bertanya kepada Ubaidillah bin Abu Yazid, bersama siapa engkau bisa bertemu ke kediaman Ibnu Abbas? Ubaidullah menjawab, bersama Atta dan para sahabatnya. Aku pun bertanya lagi, bagaimanakah dengan Taus? Dia menjawab, itu tidak mungkin. Taus bisa bertamu ke rumah Ibnu Abbas bersama kalangan khusus. Syiar Alamin Nubala 5/43. Ibnu Abi Najih bertutur, Mujahid berkata, ke Taus, aku pernah memimpikanmu, wahai Abu Abdurrahman, salat di dalam Ka'bah. Ketika itu Nabi SAW berada di pintu Ka'bah. Nabi berkata padamu, bukalah penutup wajahmu dan jelaskan bacaanmu. Taus berkata, diam, jangan sampai seorang pun mendengar kata-katamu itu. Kemudian terbayang olehku, seolah-olah Taus berbicara panjang lebar, maksudnya karena senang dengan mimpi itu. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, ini kita ulang. Ibnu Abi Najih bertutur, Mujahid berkata, ke Taus, aku pernah memimpikanmu, wahai Abu Abdurrahman, salat di dalam Ka'bah. Ketika itu Nabi SAW berada di pintu Ka'bah. Nabi berkata padamu, bukalah penutup wajahmu dan jelaskan bacaanmu. Taus berkata, diam, jangan sampai seorang pun mendengar kata-katamu itu. Ya, Taus berkata kepada Mujahid, agar jangan diceritakan mimpinya. Kemudian terbayang olehku, salah Taus berbicara panjang lebar, maksudnya karena senang dengan mimpi itu. Ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/538. Di antara kebiasaan Taus adalah memakai penutup wajah. Dari Hatim dan Ibnu Ayyub Al-Ja'fi, ia bercerita, Taus biasa mengenakan penutup wajah, ia tak pernah lepas dari penutup wajah. Syiar Alamin Nubala 5/46. Yunus bin Haris mengatakan, aku pernah melihat Taus salat dengan mengenakan penutup wajah. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/538. Taus bagi kami, yaitu seperti Ibnu Sirin bagi kalian. Demikian Qais bin Ma'ad. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/541. Sufyan menuturkan, Ibrahim bin Maisarah bersumpah kepada kami sambil menghadap kiblat dengan mengatakan, demi Rabb bangunan ini, aku tak pernah melihat seorang pun yang bangsawan dan rakyat jelata sama saja baginya kecuali Taus. Tahzibul Kamal 13/371. C. Sifat wara', zuhud dan rasa takutnya. Dari Abdullah bin Bishr bahwa Taus al-Yamani rahimahullah memiliki 2 jalur untuk menuju masjid, jalur melalui pasar dan 1 jalur lain. Sehari ia melalui jalur pertama dan hari berikutnya ia melalui jalur yang kedua. Ketika ia melalui jalur pasar dan melihat berbagai kepala hewan dipanggang, maka malam harinya ia tak bisa tidur.
Hilyatul Aulia 44. Taus pernah berdiam diri di rumahnya dalam waktu yang lama. Ketika hal tersebut ditanyakan padanya, dia menjawab, karena kelaliman para pemimpin dan rusaknya masyarakat. Demikian Sufyan Ats-Tsauri mengungkapkan. Hilyatul Aulia. Ibnu Taus berkata, aku berkata kepada ayahku, aku ingin menikahi si fulanah. Ayahku berkata, pergilah, lihatlah dia. Aku kemudian mengenakan pakaian terbaik, kerama selalu siap berangkat. Saat ayahku melihatku dengan penampilan seperti itu, dia berkata, duduklah, jangan pergi. Hilyatul Aulia 4, Yasmin 10. Abdul Razak menuturkan, aku pernah mendengar An-Nu'man bin Az-Zubair As-Safani menceritakan bahwa Muhammad bin Yusuf, saudara Al-Hajjaj atau Ayyub bin Yahya mengirimkan hadiah untuk Taus sebanyak 700 atau 500 dinar melalui seorang utusan. Kepada sang utusan lantas dikatakan, jika Taus mau menerima hadiah ini, maka Amir akan memberimu pakaian yang mewah dan memperlakukanmu dengan baik. Utusan itu kemudian pergi dan membawa hadiah tersebut. Setibanya di hadapan Taus, kepada Taus dia berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini ada hadiah yang dikirimkan Amir untukmu. Taus berkata, aku tidak membutuhkannya. Utusan itu ingin Taus menerima hadiah tersebut, namun Taus menolaknya. Utusan itu kemudian melemparkan hadiah itu ke dalam sebuah lubang yang ada di rumah. Taus lalu kembali ke istana. Kembali rumah Taus, lalu kembali ke istana. Setelah itu ia mengatakan kepada pihak istana bahwa Taus telah menerimanya. Selama lama berlalu mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan dari Taus. Muhammad bin Yusuf atau Ayyub bin Yahya kemudian berkata, kirimlah orang untuk menemui Taus dan ambil kembali harta kami itu. Utusan kemudian menemui Taus dan berkata, mana yang dikirimkan Amir untukmu? Taus menjawab, aku tidak menerima sedikit pun. Utusan itu kemudian pulang untuk memberitahukan kepada pihak istana, dan mereka pun tahu Taus benar. Amir lantas berkata, panggil utusan yang dulu membawa hadiah tersebut. Lalu utuslah dia untuk menemui Taus. Mereka kemudian mengirim utusan tersebut. Di hadapan Taus, si utusan kata, mana uang yang pernah aku berikan kepadamu, wahai Abdurrahman? Taus balik bertanya, apa aku pernah menerimanya darimu? Tidak, jawab utusan itu. Utusan kemudian bertanya, tahukah engkau di mana aku letakkan uang itu? Ya, di lubang itu, kata Taus. Setelahnya lalu menjulurkan tangannya ke dalam lubang, dan ternyata di dalamnya ada pundi-pundi uang yang telah dipenuhi sarang laba-laba. Utusan itu kemudian kembali mengambil uang tersebut. Selanjutnya membawa dan dikembalikan ke pihak istana. Hilyatul Aulia 4, 14, 15. Ayyub berkata, seorang bertanya kepada Taus tentang sesuatu, lalu Taus memberontaknya. Setelah itu Taus berkata padaku, orang itu ingin menjerat leherku dengan tali lalu diarak keliling kampung. Tahzibul Kamal 13:368. Umar bin Taus berkata, salah seorang Khawarij datang menemui ayahku lantas berkata, kamu saudaraku. Ayahku lalu menjawab, maksudnya sesama hamba Allah, orang-orang muslim itu semuanya bersaudara. 21 Tahzibul Kamal 13:369. Abu Hasim berkata, Sufyan pernah bercerita padaku bahwa putra Sulaiman bin Abdul Malik menemui Taus, kemudian duduk di sebelahnya, tapi Taus tak menoleh ke arahnya. Kepada Taus kemudian dikatakan, putra Amirul Mukminin duduk di sampingmu, tapi kamu tak menoleh ke arahnya. Taus menjawab, aku ingin mengajarinya bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang tak menginginkan kekayaan miliknya. Tahzibul Kamal 13:372. Al-Hafiz menyebutkan, Amr bin Dinar mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang tidak menginginkan milik orang lain melebihi Taus. Ibnu Uyainah menerangkan,
Mereka yang menjauhi penguasa ada 3. 1. Abu Dzar pada masanya, Tawus pada masanya, dan Ats-Tsauri pada masanya. Tahzibul Kamal 13372. Dari Abdul Razak dari ayahnya, ia pernah mengisahkan, suatu ketika Tawus salat pada pagi hari yang dingin dan mendung. Tiba-tiba saja Muhammad bin Yusuf saudara Al-Hajjaj atau Ayyub bin Yahya bersama rekan-rekannya melewatinya. Saat itu Tawus sedang sujud. Muhammad bin Yusuf atau Ayyub bin Yahya kemudian memerintahkan agar melemparkan tanah atau baju panjang ke arah Tawus. Namun Tawus tak mengangkat kepalanya sebelum selesai dari sujudnya. Setelah salam barulah dia melihat ternyata tubuhnya sudah dipenuhi dengan tanah. Maka dia bangkit dan tidak melihatnya lagi. Kemudian pulang ke rumah. Syiar Alamin Nubala 547. Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Makki menceritakan, aku pernah melihat Tawus dan saat itu di antara kedua matanya ada tanda bekas sujud. Ibadahnya. Daud bin Ibrahim menuturkan, suatu malam seekor singa menahan laju perjalanan orang-orang di jalur menuju tempat pelaksanaan ibadah haji. Saat itu orang-orang hanya bisa saling menepukkan bahu untuk mengingatkan tentang keberadaan singa. Setelah waktu sorti, singa itu pergi meninggalkan mereka hingga mereka pun bisa menempati kanan kiri jalan untuk merebahkan tubuh dan tidur. Namun Tawus justru berdiri mengerjakan salat. Melihat hal itu, seorang lelaki bertanya padanya, mengapa kamu tidak tidur? Katanya, kamu juga letih malam ini. Tawus menjawab, pantaskah seorang tidur pada waktu sahur? Terus tanya, Lihatul Aulia. Ibnu Suzab bercerita, aku turut melayati jenazah Tawus di Mekah pada 1105 Hijriah. Orang-orang mengucapkan, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, ia berhaji sebanyak 40 kali. Allahu Akbar. Syiar Alamin Nubala 545. Guru dan murid. Guru-gurunya Al-Mizzi menuturkan, Tawus meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Hujar Al-Madari, Ziyad bin Ajam, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Ammar bin Al-Ash, Mu'adz bin Jabal, namun Tawus tak pernah bertemu dengannya. Abu Hurairah, Aisyah, Ummul Mukminin, Ummu Kharaj Al-Ka'biyah, dan Ummu Malik Al-Bahziyah. Itu Tahzibul Kamal 13358. Abdul Malik bin Maisarah menuturkan dari Tawus, aku bertemu 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Murid-muridnya Al-Hafiz berkata, sedangkan yang meriwayatkan dari Tawus adalah anaknya Abdullah, Wahab bin Munabi, Sulaiman Al-Qaimi, Sulaiman Al-Ahwal, Abu Zubair, Ibrahim bin Maisarah, Habib bin Abu Thabit, Al-Hakam bin Utbah, Al-Hasan bin Muslim bin Yanak, Sulaiman bin Musa Dimaski, Abdul Karim Al-Jazairi, Abdul Karim Abu Umayyah, Abdul Malik bin Maisarah, Amar bin Sa'ib, Amar bin Dinar, Amin bin Muslim Al-Jundi, Qais bin Sa'ad Al-Makki, Mujahid Al-Laid bin Abu Sulaim, Hisham bin Hujair, dan lainnya. Tahzibut Tahzib 5/9. Kata Mutiara dari Aban bin Abu Najih dari ayahnya bahwasanya Tawus berkata padanya, wahai Abu Najih, orang yang berbicara dan bertakwa kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang diam dan bertakwa kepada Allah. Lihatul Aulia 4/5. Ya, dari Aban bin Abu Najih dari ayahnya bahwasanya Tawus berkata padanya, wahai Abu Najih, orang yang berbicara dan bertakwa pada Allah itu lebih baik daripada orang yang diam dan bertakwa pada Allah. Dari Isa bin Hujair, Tawus berkata, tak sempurna ibadah seorang pemuda hingga ia menikah. Ibrahim bin Maisarah berkata, Tawus berkata padaku, menikahlah atau kukatakan padamu apa yang dikatakan Umar bin Al-Khattab pada Abu Zawaid.
Tidak ada yang menghalangi untuk menikah selain tidak mampu atau suka melakukan perbuatan keji. Sufyan berkata, aku mendengar Tawus menasihati, tiada yang menjaga agama seorang kecuali liang kuburnya. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya, dia berkata, Al-Bakhil pelit adalah seorang yang menahan apa yang dimilikinya, tidak berbagi. As-sukh, sifat kikir yang dibumbui ketamakan adalah menginginkan apa yang dimiliki orang lain secara haram, tidak pernah merasa puas. Lihatul Aulia 4. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya, dia bercerita, dahulu ada seorang pria yang memiliki 4 anak. Pria itu lalu jatuh sakit. Lalu salah seorang anaknya berkata, rawatlah ayah, namun kalian takkan mendapatkan warisannya sedikit pun, atau aku yang merawatnya, meski aku takkan mendapatkan warisan sedikit pun. Mereka berkata, kamu saja yang merawatnya, dan kamu tidak mendapat warisannya sedikit pun. Dia lalu mengurus ayahnya, itu hingga meninggal, dan dia tak mendapatkan harta waris sedikit pun. Anak yang merawat yang sang ayah itu kemudian bermimpi didatangi beberapa orang. Lanjut Tawus. Lalu dikatakan padanya, pergilah ke tempat ini dan itu, dan ambillah uang 100 dinar dari sana. Ia bertanya dalam mimpinya, apakah uang itu membawa berkah? Tidak, jawab mereka. Pagi harinya ia ceritakan itu kepada istrinya. Lalu istrinya berkata, ambillah uang itu, karena kita tidak bisa mendapatkan berkahnya dengan membeli baju. Namun ia tidak mau. Pada malam harinya ia bermimpi lagi, didatangi beberapa orang. Kemudian dikatakan padanya, pergilah ke tempat ini dan itu, dan kau ambillah uang 10 dinar dari sana. Dia bertanya dalam mimpinya, apakah uang itu membawa berkah? Tidak, jawab mereka. Pagi harinya ia ceritakan lagi mimpinya pada istrinya. Lalu istrinya berkata, seperti yang dikatakan sebelumnya, namun dia tetap enggan mengambil uang tersebut. Pada malam ketiga ia bermimpi lagi, didatangi beberapa orang. Lalu dikatakan padanya, pergilah ke tempat ini dan itu, ambillah uang 1 dinar dari 4 itu. Ia bertanya, apakah uang itu membawa berkah? Ya, jawab mereka. Maka dia pun pergi ke tempat yang dimaksud, kemudian mengambil uang 1 dinar. Setelah itu ia pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang yang membawa 2 ekor ikan. Ia bertanya, berapa harga kedua ekor ikan itu? 1 dinar. Ya barang itu. Dia lalu membeli kedua ekor ikan tersebut seharga 1 dinar. Lantas membawanya pulang. Setiba di rumah ia belah perut kedua ikan itu, dan ia menemukan permata dalam perut kedua ikan itu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ketika itu seorang raja mengirim utusan untuk membeli permata, namun tak ada yang punya selain permata orang tersebut. Ia pun menjual permata itu dengan emas seberat 30 bagal. Saat melihat rumah itu, raja berkata, permata ini pasti ada pasangannya. Cari pasangannya, meski harus membayarnya 2 kali lipat. Para utusan raja kemudian mendatangi orang tersebut. Setelah itu bertanya, apakah kamu punya pasangannya? Kami akan membayar 2 kali lipat dari harga yang telah kami berikan padamu. Ia balik bertanya, benarkah kalian mau membayarnya 2 kali lipat? Ya, kata mereka. Ia pun kemudian memberi permata tersebut kepada para utusan sang raja dengan harga sebesar 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Lihatul Aulia. Dari Ibnu Tawus dari ayahnya, ia pernah menuturkan, Isa bertemu iblis. Lalu iblis berkata, bukankah kamu tahu bahwa kamu tidak akan tertimpa apapun selain yang telah Allah takdirkan bagimu? Ya, jawab Isa. Iblis berkata, jika demikian naiklah ke puncak gunung ini, meloncatlah dari sana, lalu perhatikan apakah kau masih hidup atau tidak. Isa berkata, Allah berfirman, janganlah hamba-hambaku mengujiku, karena aku melakukan apa yang aku kehendaki. Ma'mar juga meriwayatkan kisah tersebut dari Az-Zuhri. Ia menunjukkan, Isa berkata, sungguh seorang hamba tidak pantas menguji Rabbnya, tapi Allah yang justru menguji hambanya. Isa pun berhasil mengalahkan hujah iblis. Ya, Syiar Alamin Nubala. Syiar Alamin Nubala 5/43.
Taus berkata, apapun yang diucapkan anak Adam semuanya dicatat bagi hamba ringan saat ia sakit. Ya. Syiar Alamin Nubala 543. Abu Abdullah Asyami bercerita, sewaktu aku meminta izin untuk menemui Taus untuk menanyakan suatu masalah. Lalu keluarlah seorang tua renta yang aku kira Taus. Dia berkata, bukan, aku anaknya. Aku berkata, jika kau anaknya berarti ayahmu sudah pikun. Dia berkata, kau bilang seperti itu. Sungguh orang alim itu tidak pikun. Aku pun masuk. Lalu Taus berkata padaku, silakan bertanyalah dengan singkat. Andai kamu mau, aku akan mengajari Al-Quran, Taurat, Injil sekarang juga. Aku berkata, jika kamu mau mengajarkan semua itu padaku, aku tak akan bertanya apapun padamu. Taus berkata, takutlah pada Allah dengan rasa takut yang tidak ada apapun yang lebih kamu takuti melebihi Dia. Berharaplah padanya dengan harapan yang lebih kuat dari rasa takutmu padanya. Perlakukan orang lain dengan cara seperti yang kamu inginkan dirimu diperlakukan orang lain. Syiar Alamin Nubala 547. Akhir hayat. Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Yahya Al-Qattan, Al-Haytham dan lainnya menuturkan, Taus meninggal dunia pada tahun 106 Hijriah. Beliau menyatakan dia meninggal pada hari Tarwiyah bulan Zulhijjah. Jenazah disolati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Beberapa hari kemudian Hisham mensolati jenazah Salim bin Abdullah di Madinah. Syiar Alamin Nubala 5/45. Abdul Razak meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, Taus meninggal di Mekah, namun orang-orang belum mensalati jenazahnya hingga Hisham bin Abdul Malik mengutus pengawal. Aku melihat Abdullah bin Al-Hasan menggotong keranda di pundaknya sampai peci yang dikenanya terjatuh dan ridanya terkoyak di belakangnya. Namun ia terus berjalan menuju pemakaman Taus. Pemakaman Taus wafat di Muzdalifah atau di Mina. Syiar Alamin Nubala 5/45. Az-Zahabi menuturkan, Taus wafat di Mekah pada musim haji. Siapapun yang menyatakan bahwa makam Taus terdapat di Ba'labah berarti ia tidak memahami apa yang diucapkannya. Pasalnya makam terdapat di Ba'labah itu adalah makam Taus yang lain. Jikapun itu benar, hal itu seperti halnya makam Ubay yang ada di timur Damaskus. Namun itu bukan makam Ubay bin Ka'ab. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita ini, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.